Seluruh dunia tengah berperang melawan epidemi COVID-19 dan masing-masing negara juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna meminimalkan daya rusak COVID-19 ini. Dan wabah virus COVID-19 yang telah mengganggu berbagai sektor perekonomian ini menciptakan peningkatan resiko yang lebih dalam pada keberlangsungan korporasi di Indonesia. Bagaimanakah stimulus yang diberikan pemerintah akan kita ulas dalam vaksin ketiga Jokowi hadapi Corona. Mengutip data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pasien yang meninggal akibat virus COVID-19 bertambah menjadi 114 orang per tanggal 29 Maret 2020. Sementara pasien yang berhasil sembuh sebanyak 64 orang, namun pasien yang positif terinfeksi juga bertambah berada di angka 130 orang. Sehingga saat ini kasus positif mencapai 1.285 orang bila melihat tadi Ahmad Yuryanto juga telah breaking news begitu mengupdate saat ini memang bertambah menjadi 120 orang meninggal dunia di Indonesia atas kasus COVID-19 ini dan melihat cakupan yang lebih luas di tingkat global juga terus bertambah menjadi 666.013 kasus. Rinciannya yakni sebanyak 30.935 pasien meninggal dunia, 142.479 pasien berhasil sembuh, dan 492.599 pasien masih dalam perawatan. Atas kejadian ini, beberapa perusahaan besar mengurangi kegiatan bisnis mereka secara signifikan. Pasokan beberapa industri besar di negara-negara lain juga ikut terhambat akibat putusnya rantai pasokan perdagangan. Selain itu pula, banyak UMKM dengan kontrak bisnis jangka pendek turut mengalami tekanan yang cukup dalam. Dari semua permasalahan yang dihadapi oleh berbagai sektor terdampak, dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan stimulus kebijakan recovery bond yang dianggap dapat menjadi solusi di tengah kondisi seperti ini. Mengutip pernyataan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono, recovery bond akan berbentuk surat utang pemerintah dalam bentuk rupiah yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia dan pihak swasta lain. Pihak swasta lain di sini yakni bisa importir, eksportir, dan juga investor. Namun Susi juga menegaskan bahwa bagi pengusaha yang ingin mendapatkan kredit khusus ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Syarat tersebut meliputi aturan bahwa perusahaan yang mendapatkan kredit khusus ini tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan harus mampu mempertahankan karyawannya hingga 90% dari jumlah keseluruhan karyawan dalam perusahaan tersebut. Dan juga yang kedua, perusahaan juga harus menjamin bahwa tidak akan ada pemotongan gaji karyawan di dalam internal perusahaannya atau dapat disimpulkan bahwa gaji tidak akan berkurang dari sebelumnya. Dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun ini terancam melaju dengan stagnan. Pihaknya juga menjelaskan bahwa apabila COVID-19 bertahan hingga 3-6 bulan dengan kondisi lockdown, internasional drop, perdagangan drop, penerbangan drop, 75% skenario pertumbuhan ekonomi bisa turun lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi bisa 2,5% hingga 0% akan dihadapi oleh Indonesia. Kondisi tersebut adalah skenario terburuk yang menjadi pekerjaan utama pemerintah serta dukungan dari seluruh stakeholder dalam melawan wabah COVID-19 ini. Dan juga selanjutnya, andai seperti ini, sektor mana sajakah yang terdampak cukup dalam atas wabah COVID-19 dan perlu untuk segera diberi stimulus oleh pemerintah? Yang pertama adalah industri tekstil. Nah, penjualan tekstil dan garmen domestik terancam anjlok di tengah kelesuan aktivitas jual beli setelah Indonesia terserang wabah COVID-19. Bahkan jika pemerintah tak segera menyuntik insentif atau memberi stimulus di industri ini, maka ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor padat karya ini bukan menjadi hal yang mustahil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma G. Wiraswasta, juga memperkirakan bahwa permintaan garmen dan produksi tekstil jadi pada tahun ini hanya 1,7 ton saja. Dan hal itu juga anjlok 20% dibandingkan konsumsi pada tahun lalu yang mencapai 2,1 juta ton. Bahkan asosiasi lain juga menegaskan kondisi industri ini dalam skup yang lebih kecil bahwa aktivitas jual beli di pasar tekstil pun mulai sepi. Pihaknya menjelaskan kondisi ini juga dikarenakan masyarakat tak lagi menaruh kebutuhan pakaian pada prioritas utama mereka. Para pedagang pun nampaknya tidak akan mematok target penjualan yang tinggi pada Lebaran nanti, yang biasanya masyarakat berbondong-bondong untuk berbelanja pakaian. Dan selanjutnya, sektor yang terdampak juga akibat wabah COVID-19 ini adalah sektor manufaktur otomotif. Dan pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia terhitung sejak awal tahun 2020 juga mengalami perlambatan.
Bagaimana tidak, secara detail pada tahun ini pabrikan mobil dalam negeri mampu menjual 159.997 unit kendaraan, sementara periode yang sama di tahun lalu bisa mencapai 163.964 unit. Selain itu, berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian sejak awal tahun 2020, penjualan mobil ke dealer atau wholesale nasional turun hingga 2,4% dari Januari ke Februari 2020. Kondisi tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Gaikindo Yohanes Nangoy bahwa penjualan mobil sangatlah terdampak mulai dari penurunan aktivitas ekspor komoditas seperti pertambangan dan minyak kelapa sawit yang mulai menurun sejak wabah virus merebak di Tiongkok dan diikuti penyebaran ke sejumlah negara di dunia. Dan yang selanjutnya adalah sektor yang cukup terdampak adalah maskapai penerbangan yang juga turut terdampak. Industri maskapai penerbangan yang terakhir, sektor terdampak wabah COVID-19 dengan depresi cukup yang dalam, ya ini juga ada sektor pariwisata dan juga sektor retail. Tapi apabila kita melihat kembali skema dari recovery bond ini, banyak pihak mengkhawatirkan dampak dari stimulus kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini. Karena kemiripannya dengan stimulus BLBI yang pernah menjadi kasus keuangan terbesar pada tahun 98. Bahkan masih teringat hingga saat ini. Apabila kita bandingkan dengan BLBI, kita lihat bentuknya memang di recovery bond ini surat utang, sedangkan BLBI adalah fasilitas kredit. Dan juga untuk efeknya bentuknya adalah untuk peningkatan likuiditas untuk recovery bond sama dengan BLBI, yaitu untuk peningkatan likuiditas pada waktu itu. Dan juga untuk recovery bond pasarnya adalah pasar sekundernya ada, namun di BLBI tidak ada. Lalu pelunasannya recovery bond menggunakan tunai, namun BLBI menggunakan aset, dan penerbitnya di recovery bond adalah Kementerian Keuangan, namun di BLBI adalah Bank Indonesia. Dan juga penerima manfaat ini karena memang recovery bond difokuskan kepada korporasi ataupun perusahaan, memang ditujukan kepada sektor real, sedangkan BLBI pada waktu itu adalah di sektor keuangan. Tujuannya juga sama-sama membuat stimulus atau stimulasi ekonomi. Dan resikonya ini sama-sama adalah moral hazard. Apa itu moral hazard? Moral hazard dapat diartikan sebagai resiko moral yang terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap resiko menjadi tertanggung. Dan hal ini dapat terjadi misalnya seseorang mengambil lebih banyak resiko karena orang lain menanggung biaya dari resiko-resiko tersebut. Kita flashback sejenak dalam kasus BLBI, moral hazard terjadi di internal pengawasan Bank Indonesia yang saat itu secara kelembagaan lemah karena belum sekuat seperti sekarang. Setelah muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tapi moral hazard yang dikhawatirkan dalam recovery bond yang akan diterbitkan oleh pemerintah ini adalah resiko moral hazard berpeluang terjadi di wilayah fiskal, yakni Kementerian Keuangan. Dalam hal ini juga termasuk dalam penentuan kategori perusahaan yang berhak menerima kredit khusus dari pemerintah. Dan dapat digambarkan, pemerintah harus jeli dalam melihat dari puluhan ribu perusahaan dan perusahaan mana sajakah yang dinilai layak untuk menerima kredit ini. Nah, dalam aspek inilah faktor moral hazard berpeluang terjadi ketika pelaku usaha dan politisi berusaha masuk untuk mempengaruhi proses birokrasi yang melibatkan dana triliunan ini. Apabila dilihat dari skemanya, langkah ini perlu didukung oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang merasakan dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini. Namun dengan catatan, jangan nantinya karena stimulus kebijakan ini, nantinya malah menimbulkan skandal BLBI jilid 2. Karena tak sedikit juga pengusaha yang menerima kredit khusus di era 98 ternyata memakai dana BLBI untuk merestrukturisasi usaha mereka, melainkan untuk kepentingan lain. Lalu mengemplang dan akhirnya mereka kabur atau membayar tapi dengan aset-aset yang busuk. Hati-hati,